Saat ini PT Bovendigul Budidaya Sentosa dan Perkebunan Bovendigul Sejahtera. Adapun nantinya yang lagi kita kembangkan itu di daerah Kabupaten Mapi dan Bovendigul yang di Venaha. Itu ada di PT perusahaan Digul Agri Mandiri dan Digul Agri Jaya. Tapi saat ini perusahaan kami ini mengembangkan suatu inovasi baru dalam lingkungan. Karena melihat areal kami ini, areal perusahaan ini, ada begitu banyak sungai yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat, dan masyarakat sendiri tergantung dari alam. Jadi kami mengembangkan itu ada namanya bisnis karbon ini, supaya tidak merugikan alamnya yang sendiri, yang harus kita harus kita jaga. Karena di situ areal-areal yang perusahaan kami ini ada tiga sungai besar yang harus kita jaga, harus kita lindungi. Makanya kami mencari inovasi baru dari kelapa sawit yang harus kita lakukan, diadendumkan menjadi karbon, supaya ini tidak menjadi masalah-masalah yang akan timbul di belakangnya nantinya. Jadi saat ini KBL-nya sudah ada, namun delegasinya yang belum keluar karena masih menunggu izin-izin yang harus kita penuhi lagi persyaratannya. Dan dalam hal ini untuk CSR kami ya kita tetap berjalan, walaupun perusahaan ini masih belum ada namanya income yang begitu signifikan untuk kami, tapi kami lakukan itu terus dari tahun 2019 sampai saat ini. Dan ada namanya dana insentif marga yang harus kita berikan itu setiap bulannya per seluruh marga-marga yang ada yang terdaftar di areal perusahaan kami. Itu kita lakukan terus, dan ini saat ini kami berusaha untuk di bagian KLHK ini juga di kementerian mengembangkan inovasi karbon ini agar mendapat izin ke depannya ini, supaya hutan yang ada saat ini di areal konservasi kami ini masih tetap utuh, tapi ada nilai ekonominya untuk masyarakat, dan ada namanya kontribusi perusahaan untuk marga atau masyarakat yang ada di sana. Jadi kami mohon dukungan dari Pak Gubernur maupun Pak Kadis PTSP Provinsi dan seluruh masyarakat yang ada. Jangan kita melihat presentasi ini atau saya yang bicara ini cuma omongan saja, karena memang ini yang akan kami lakukan. Untuk pengembangan ini, bisnis-bisnis lain yang harus kita lakukan ini harus melihat potensi lingkungan juga. Memang ada izin kita kelapa sawit, yang ini kita presentasikan untuk mereka untuk pembukaan plasma. Sisanya ini rencana kami ini akan melakukan bisnis karbon, supaya tidak merusak areal yang badan sungai yang ada saat ini di areal konsesi kami. Sehat. Pada kesempatan ini saya nggak akan mempresentasikan mengenai CSR-nya, karena CSR semua hampir sama yang dilakukan, tetapi sharing terkait apa yang telah kami lakukan di Megakarya. Walaupun saat ini kondisi kami sedang standby karena perizinan silih berganti baik dari daerah maupun pusat juga berubah, sedangkan kita kondisi sosial di sini tidak bisa diperhitungkan, bisa panjang, bisa pendek, dan juga ini yang menyebabkan kami juga beroperasi tidak lancar juga. Ini saya di tahun 2015
2016 baru beroperasi. Yang dari 7 menara kami akuisisi dalam Megakarya Group. Yang kita akuisisi itu ada 4 perusahaan, yaitu Megakarya Jaya Raya, kemudian Kartika Cipta Pratama, kemudian Graha Kencana Mulia, dan Energi Samudra Kencana. Nah, ini konsesi kami, jadi ada 4 dan yang sudah dibuka itu baru sedikit ya. Yang lampunya. Oh, ini. Jadi yang baru buka ini Bapak. Jadi ini terkait juga banyak perizinan yang harus kita lewati dan juga terkait permasalahan sosial yang harus kami hadapi dan cari masalah yang pokok di tempat kami. Semoga menjadi inspirasi di tempat lain juga. Nah, tenaga kerja kami itu 65% itu OAP. Jadi warga masyarakat sini ataupun dari luar itu rata-rata paling jauh Merauke. Ya sama aja juga, kelahiran Papua juga. Perkembangan perizinan kami juga ini juga panjang juga. Saat ini masih proses HGU dan itu pun terlunta-lunta dengan adanya perizinan yang silih berganti, regulasi yang berubah juga yang disamaratakan seluruh Indonesia, Bapak. Jadi kita kena karena Papua ini berbeda kondisinya. Kita nggak boleh samakan dengan yang di Indonesia Barat. Tapi nggak saya ceritakan mengenai perizinannya. Yang saya ceritakan terkait mengenai perkembangan pembangunan plasma. Nah, dulu itu kantor kami itu sering ganti triplek karena bolak-balik itu terjadi perselisihan yang panah, yang parang dan sebagainya. Setelah kita pelajarin ternyata ini terkait hak ulayat. Jadi antar hak ulayat ini juga terjadi pertikaian. Batasnya juga tidak jelas, belum ditata dengan baik. Nah, sesuai dengan undang-undang bahwa kita ada 20% kewajiban kita. Sedangkan untuk tanah adat itu diakui bahwa hak ulayat marga itu atau hak ulayat tanah adat itu diakui oleh negara dari mulai Undang-Undang Agraria tahun 60. Dari dasar ini kami lakukan pendekatan dan juga penataan arealnya. Nah, kalau untuk plasma kita sudah siapkan, ini yang sudah kita jalankan, tetapi kita baru mau bangun, kita kena izin lagi sehingga kita tidak bisa jalankan IPK-nya, sekarang PKKNK-nya. Jadi kita berhenti, tetapi dalam penataan menuju plasma kita juga sudah jalankan, baik penataan arealnya untuk marga dan juga operasinya. Nah, tahapan pembangunan ini yang kita lakukan mungkin jadi inspirasi teman-teman juga. Kita pengukuran tata batas tanah adat sudah kita lakukan. Ini yang sudah kita lakukan di warna hitam, Bapak. Surat tanah adat SKTA kita sudah ada juga. Dan ini mungkin tidak ada di perusahaan lain. Terus penentuan areal plasma sudah ada dan selanjutnya. Dan yang akan kita urus tetapi terkait perizinan kita berhenti dulu. Rekomendasi CPCL belum, sampai izin plasma juga kita belum jalankan. Nah, ini areal kami, kita konsentrasi di Megakarya dan Kartika Cipta Pratama. Ya, setelah ada pengukuran tata batas, jadi ini bukan sebentar, ini bertahun-tahun karena nggak bisa kita lakukan hanya sehari 2 hari, tidak. Tadi berbagai meeting karena kita harus menguasai antropologi, sosiologi dan juga macam-macam. GIS-nya juga harus tahu, mengumpulkan marga yang berbatasan dan juga membatasin di lapangan. Karena batas marga nggak ada yang lurus-lurus, Pak, imajiner. Karena itu harus kalau nggak salah harus lebung, batas alam, sungai, betul ya Bapak ya? Itu ya. Nah, jadi kami perlu proses. Nah, ini kami sudah jalankan sampai SKTA. Hasil petanya seperti ini. Nah, inilah sebagai dasar kami dalam menentukan plasmanya dan operasional. Berapa porsi yang kita sampaikan ke masyarakat. Dan ini kami jalankan. Nah, ini hasil yang telah kami jalankan. Marga mana yang ada di areal tersebut? Karena marga ini kan dulunya sistemnya mengayo dulu ya. Berburu, mengayo juga.
Nah, jadi ada beberapa marga yang mengakui tapi tidak ada tanahnya di situ. Nah, ini semua ketahuan semuanya, dan ini semuanya SKTA-nya itu terdaftar di distrik, diketahui juga oleh kepala kampung dan juga dileges ke notaris juga, Pak. Jadi resmi. Sebagai dasar kami untuk melakukan CSR juga, melakukan plasma juga kita lakukan seperti ini. Penataan areal hak ulayat. Jadi kami bukan membeli tapi menyewa, Pak. Hak garap, bukan memiliki. Karena ini kami akui bahwa di sini adalah hak ulayat marga, gitu. Jadi kami hanya punya hak untuk menggarapnya. Begitu, Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai inspirasi buat perusahaan lain terkait permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur, Bapak Danrem, Bapak Kepala Dinas PTSP, perwakilan dari Bovendigul, beserta yang mulia dari MRP, kami ucapkan selamat datang di Asiki. Perkenalkan, saya Widya Hartiningsi dari PT Bio Inti Agrindo. Kebetulan saya tidak membawa flash disk ya. Jadi saya hanya akan sedikit membagikan atau membacakan terkait dengan apa yang sudah kami lakukan, yang mana pada dasarnya seperti tadi disampaikan, hampir rata-rata semuanya terkait CSR itu sama saja. Khususnya terkait dengan 5 pilar yang dilaksanakan, itu juga telah kami lakukan di perusahaan kami, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, serta infrastruktur. Untuk pendidikan, di setiap estate yang kami miliki, kami sudah memiliki sekolah dasar, SMP, juga kami sudah memiliki. Kemudian untuk kesehatan, di sana kami juga memiliki masing-masing klinik di setiap estate. Kemudian terkait sosial, ekonomi dan infrastruktur, lokasi, jalan, infrastruktur kami juga sudah terkondisikan dengan baik. Untuk sosial bahkan perekonomiannya, kami juga memiliki program Noken ya, mama-mama Noken. Ada pelatihan kepada mama-mama Noken. Di sini kami juga menjual hasil buah tangan dari mama-mama, di mana mereka membuat noken dalam berbagai macam bentuk, dan itu sudah sering ditampilkan khususnya pada saat PON kemarin. Dan sempat kita ada kegiatan, salah satunya mungkin dengan Disperindak kalau nggak salah, itu di Jakarta juga. Kemudian terkait kesehatan pun kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Merauke. Beberapa kali program, mulai dari tentang KB itu dengan BKKBN juga, kemudian dengan PMI terkait donor darah. Lalu yang paling dekat kemarin adalah PIN polio yang dilaksanakan mungkin serentak juga di beberapa lokasi di wilayah Papua. Kemudian kami juga ada program stunting yang saya rasa itu juga cukup menyasar beberapa kampung. Lalu selain daripada itu, kami untuk pendidikan, kami juga ada program beasiswa, mulai dari rekan-rekan adik-adik kita, mulai dari yang SD, SMP, SMA hingga yang kuliah juga kami ada datanya. Kemudian kalau kita bicara hal yang lainnya terkait sosial, mungkin ada bantuan-bantuan, insentif, mulai dari transportasi juga, BAMA, mulai adat budaya, serta stakeholder lainnya. Hal-hal yang seperti inilah
yang dari perusahaan kami PT BIA yang kami masih terus mungkin juga dengan stakeholder setempat dari distrik, kampung, juga pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Merauke. Kami ada tim-tim lainnya yang memang khusus fokus untuk kegiatan CSR ini. Dan mungkin kedepannya akan lebih banyak diskusi-diskusi yang lain, Pak. Kami harapkan supaya bisa lebih bersinergi antara pemerintah dengan perusahaan untuk kita bisa mengembangkan hal-hal yang positif dan memajukan untuk masyarakat yang ada. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.